Tidak mungkin tidak ada kendala di dalam meniti karir itu, karena kita tahu office politics selalu akan ada, ya, duri-duri, aral dan melintang itu pasti akan tetap ada. Tapi yakinlah, sebanyak halangan, sebanyak rintangan, sepanjang kita tabah dan bisa melaluinya dengan baik, maka akan nampak jelas siapa diri Anda. Akan nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Legacy Boys dimanapun Anda berada. Kembali dengan Bang Antong dengan doa semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang saat ini belum terbuka rezekinya, masih mengkais rezeki, menemukan jalan menuju fisabilillah sebagai pejuang nafkah rumah tangga, insya Allah Tuhan selalu memberikan jalan kemudahan bagi Anda, cepat menemukan rezekinya dimanapun itu, berupa pun apapun itu, yang rezeki yang halal yang akan datang ke tempat Anda dengan mudah. Yakinlah suatu saat pintu rezeki itu pasti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus bagi teman-teman yang masih setia dengan pekerjaannya, masih setia dengan jobnya, masih setia dengan perusahaannya, ya yakinlah juga nanti suatu saat Anda akan terus menapaki karir demi karir yang akan membawa kebahagiaan tersendiri buat Anda. Jangan selalu berpikir instan, mau cepat meniti karir, mau cepat jadi bos, wah sekarang udah bosan, udah capek seperti itu kan. Wah kalau gini sudah nggak tahan dulu. Jangan emosi. Zaman begini cari kerja tidak mudah teman-temanku. Zaman gini tidak mudah. Pengangguran masih banyak, masih 7,9 juta pengangguran, masih 5,34% dari rakyat Indonesia nganggur. Dan setiap tahun angka pengangguran itu masih mudah. Pekerjaan-pekerjaan yang tersedia pun ya jangan-jangan tidak jauh lebih baik dari pekerjaan apa yang sudah Anda kerjakan sekarang. Namun apabila Anda punya kompetensi, namun Anda mempunyai kredibilitas, punya kapabilitas yang melebihi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari apa yang Anda dapatkan sekarang, oke, why not? Anda mencoba sesuatu yang lebih baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan saran, nasihat, tips atau trik ya kepada teman-teman yang sudah bekerja di tempatnya masing-masing, masih meniti karir, masih jadi yang disuruh-suruh ya. Tahan emosi, jangan marah, tidak apa-apa. Memang fungsi kita saat ini memang adalah orang-orang yang disuruh-suruh, orang yang melayani. Ya, melayani itu jauh lebih baik teman-teman sekalian ya, daripada kita minta dilayani oleh orang lain. Ingat itu. Jadi kebahagiaan selalu membawa kita nanti ke keberkahan yang lebih baik. Nah teman-teman sekalian, saya ingin membagi 5 tips bagaimana teman-teman yang sudah bekerja ini supaya bisa menapaki jenjang karirnya dengan baik. Seperti itu. Cuman kalau saya menyan 5 tips supaya cepat, wah nggak bisa. Dari level 1, level 2 tiba-tiba, wah langsung mau jadi pangkat berbintang, wah nggak bisa. Ya, ingat siapa lo, Emang lo anak presiden,
bisa lompat-lompat gitu kan. Ya kita ini makhluk biasa, manusia biasa. Sadarilah itu. Untuk itu kita mesti berupaya dengan segala kekuatan yang ada dalam diri kita. Dan kita yakin bahwa kekuasaan sepenuhnya yang bisa membuat kita mencapai segala itu ada pada dalam diri kita. Utama seperti itu. Ada kemauan, spirit di dalam diri kita. Dan juga ada kemampuan dalam diri kita. Ingat, kemauan dan kemampuan. Kemauan saja tanpa kemampuan itu nonsense, nggak ada. Nggak akan bisa Anda mencapainya. Kan seperti itu. Kemampuan ada, tapi kemauan yang nggak ada ya sama saja. Jadi keduanya itu harus beriringan. Kemampuan dan kemauan kita harus seiring sejalan supaya kita bisa menapaki jenjang-jenjang karir kita itu. Nah, saya percaya bagi teman-teman yang tetap istiqomah bahwa inilah pilihan hidup Anda di dalam bekerja, inilah jalur hidup yang Anda pilih, misalnya untuk berkarir di suatu perusahaan, suatu instansi, namun Anda masih bingung misalnya menemukan jalan bagaimana cara meniti karir yang baik seperti itu. Nah, ini masukan dan saran dari saya. Ada 5 tipsnya. Yang pertama adalah berikan solusi, bukan masalah. Jadi ketika kita menjadi seorang staf, menjadi seorang anak buah, menjadi seorang yang masih disuruh-suruh, ya seperti itu, maka kita selalu hadir dengan solusi kreatif untuk setiap masalah yang muncul di tempat kerja. Nah, jadi kehadiran kita itu sering ditunggu-tunggu oleh teman, misalnya seperti itu. Kalau ada persoalan, ada masalah di dalam perusahaan kita, di tempat usaha kita, teman kita selalu nunggu kehadiran kita. Biasanya kalau si A yang datang ini akan selesai persoalannya, bisa seperti itu. Nah, ketika kita menjadi tenaga staf, jangan sering mengungkapkan persoalan-persoalan yang Anda hadapi, unit kerja Anda hadapi kepada atasan Anda. Seolah-olah Anda itu melempar persoalan yang Anda hadapi. Seperti itu. Dan Anda sendiri tidak menguasai permasalahan itu, dan jangan-jangan juga Anda juga tidak akan mampu untuk mengatasinya. Nah, kalau ini yang dilakukan, ini yang terjadi, maka ya jangan harap karir Anda akan baik seperti itu. Jadi ibaratkan gini, kalau ada suatu persoalan yang muncul di unit kerja Anda, problem yang muncul, maka ketika Anda datang ke atasan Anda itu, Anda jangan mentah-mentah melaporkan persoalannya kepada pimpinan Anda. Begitu. Kalaupun Anda melaporkan persoalan itu, sudah beserta solusi-solusi yang akan dijalankan. Nah, kenapa solusi itu mestinya harus izin dulu ke atasan? Mungkin karena kebatasan kewenangan yang tidak Anda punya. Kewenangannya ada di atas Anda, maka Anda harus lapor dulu. Tetapi seandainya pun persoalan itu bisa Anda selesaikan sebatas kewenangan yang Anda selesaikan, ya langsung kerjakan gitu loh. Sehingga Anda akan melaporkan bahwa Pak, kemarin di distribusi kita pada daerah ini menemui kendala begini-begini. Namun kami sudah melakukannya dengan cara A, cara B, seperti itu. Nah, kita sampaikan apa persoalannya dan apa solusi yang sudah kita tempuh, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Pak, karena ini belum diatur di dalam peraturan perusahaan dan segala macam gini, nah kami menyarankan untuk segera dibuatkan dalam peraturan POB kita seperti ini, atau dibuatkan catatan atas kejadian itu supaya tindakan ini pun nanti suatu saat akan menjadi pembelajaran atau menjadi sesuatu yang tidak akan dipersalahkan di kemudian hari. Oke, yang pertama itu, saya dulu sering punya staf, kalau ada persoalan ngeluh, gitu. Mengeluh lah. Padahal
seharusnya kerjakan saja dulu semampu dia, ya, semampu dia kerjakan. Kalau dia kebentur tidak bisa, nah baru minta advice ke atasan. Pak, ini punya persoalan, kami begini-begini, sudah kami lakukan begini, masih belum ketemu nih Pak solusinya. Apakah Bapak punya saran? Nah, si pimpinan akan memberikan saran atas upaya yang sudah dilakukan oleh stafnya atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Itu baru cikal bakal seseorang yang udah kelihatan dia nanti akan meniti karir lebih baik. Tips kedua adalah bangun kredibilitas dan pengaruh. Jadi Anda di level staff jangan merasa saya hanya pesuruh, hanya doer, saya hanya melakukan tugas saya saja gitu. Sebatas pekerjaan yang diberikan kepada saya, udah itu saya lakukan. Selesai kerjaannya sudah selesai gitu. Tetapi Anda tidak berusaha terus-menerus meningkatkan kemampuan Anda sendiri seperti itu. Jadi saran saya adalah bangun kredibilitas Anda itu, ya jadilah ahli di bidang Anda gitu. Kalau Anda misalnya di bagian katakanlah payroll system atau di bagian welfare misalnya, kesejahteraan karyawan lain, ya berusaha Anda ahli di bidang itu. Caranya bagaimana? Ya carilah informasi-informasi yang berkaitan dengan pekerjaan Anda, supaya nanti menunjang apa-apa yang akan Anda lakukan bersama pimpinan Anda. Kan seperti itu. Itu yang pertama. Terus bangun pengaruh. Bangun pengaruh itu ya misalnya suatu saat kita kumpul di dalam suatu organisasi yang lebih besar. Ketika ada rapat, kita bisa menyumbangkan saran kita. Oh, saran kita seperti ini, seperti ini. Yang berkaitan dengan profesi kita. Sehingga orang mengerti, oh si A itu memang qualified orangnya. Muncul kan seperti itu. Begitu di seminar-seminar, kita terlibatlah di seminar misalnya, atau acara apapun, kalau berkorelasi dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita bisa kerjakan, ataupun berdasarkan pengalaman kita, maka kita membangun pengaruh terhadap lingkungan itu untuk memperkenalkan who am I gitu, siapa saya gitu kan. Nah, maka kita katakan, oh menurut pendapat saya begini, menurut pengalaman saya adalah begini. Dan kita pun bisa menyarankan, saran saya adalah seperti ini, seperti ini, atas persoalan yang dibicarakan di forum itu. Atau dengan cara lain, menulis. Menulis adalah salah satu cara untuk membangun kredibilitas kita. Ya, saya dulu rajin di perusahaan karena ada buletin perusahaan, kita menulis di buletin perusahaan, mengisi. Apa yang kita tulis sebaiknya memang apa yang kita tahu dan apa yang sudah kita kerjakan. Ya, kita sharing seperti itu. Yang jelas niatnya adalah untuk membangun pengaruh supaya orang-orang kenal di siapa kita. Seperti itu. Yang kemudian kalau ada forum-forum di perusahaan supaya kita yang bisa membuat kita tampil, kita tampil. Misalnya dalam kelompok-kelompok kendali kerja mutu, gugus kendali mutu, kelompok-kelompok kerja inovasi seperti itu. Nah, kita ikut berkontribusi, ikut rame lah paling tidak di dalam kegiatan perusahaan supaya kita kelihatan menonjol bahwa kita aktif di dalam kegiatan itu, sambil kita memperkenalkan diri kita, membangun kredibilitas kita. Ya, tidak kita menjadi pekerja yang pasif, diam saja, sebatas pekerjaan kita selesai ya sudah, seperti itu. Nah, bagaimana karir kita akan mudah dilirik orang. Kan seperti itu. Orang itu kan melirik kitanya dulu, personalnya dulu. Nah, kalau kita tidak membangun itu, ya bagaimana tidak? Ya, ini kan istilahnya membangun personal branding lah, kalau bahasa kerennya seperti itu. Nah, saran ketiga dari saya adalah jadilah penggerak
perubahan. Ambillah inisiatif untuk memperbaiki proses atau kebijakan yang tidak efisien di dalam perusahaan. Apapun itu. Yang pertama tentu adalah bidang pekerjaan kita. Satu unit kerja kita, bagian kita, atau nanti masuk satu departemen kita, atau satu unit yang lebih besar lagi. Kan seperti itu. Kalau dalam satu bagian kecil saja yang Anda ditugaskan, Anda paham dengan bagian itu, kalau ada hal-hal yang tidak efisien, hal-hal yang tidak baik, kemudian Anda sarankan kepada atasan Anda, ini untuk perbaikannya, ini perbaikannya. Dan apabila diterima sekali, biasanya akan menyusul yang kedua, perbaikan kedua, pasti nanti Anda juga akan dimintakan pendapat apabila ada unit-unit lain yang bermasalah. Seperti itu. Atau bisa saja, dengan cara ini nanti maka job Anda akan diperluas, grade Anda pun bisa saja disesuaikan, atau promosi Anda pun akan disesuaikan. Karena Anda menjadi penggerak perubahan di dalam unit kerja Anda. Sebelum Anda berusaha menjadi penggerak perubahan di perusahaan Anda. Agent of change. Nah, seperti itu. Ini adalah saran kita yang ketiga. Tips keempat buat teman-teman sekalian supaya karir Anda berjalan dengan lebih baik, Anda siapkan lebih baik, ya seperti itu ya, adalah kembangkan keterampilan kepemimpinan Anda. Jadi terlibatlah dalam pelatihan pengembangan kepemimpinan. Kemudian biasakan Anda menginspirasi, memotivasi teman-teman Anda. Jadilah ketua kelompok, jadilah ketua gugus tugas. Kan, tunjukkan potensi kepemimpinan Anda itu di lingkungan terkecil Anda supaya atasan Anda melihat bahwa Anda memang patut menjadi leader. Seperti itu. Jangan menunggu Anda dipromosikan dulu baru Anda mau menunjukkan jiwa kepemimpinan Anda. Nah, itu terlambat. Jadi, sebelum Anda dipromosikan, sebelum Anda menjadi seorang leader pun, potensi itu sudah Anda tunjukkan dengan kewenangan dan kemampuan bidang pekerjaan yang ada dalam diri Anda. Seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan sia-sia yang Anda lakukan untuk kebaikan unit kerja Anda, perusahaan Anda, dan itu pun akan berimbas kepada kebaikan kepada diri Anda sendiri, teman-teman. Jadi mulai dari sekarang latihlah jiwa kepemimpinan Anda, latihlah keterampilan kepemimpinan Anda. Ingat, yang namanya leadership itu tidak selesai hanya dibaca-baca saja. Tidak selesai hanya diikut di seminar-seminar saja, tapi dipraktekkan, dikerjakan. Dikerjakan, itu yang paling ampuh. Ya. Ambil bagian yang terkecil saja. Tidak perlu Anda langsung bermimpi yang besar-besar, melaksanakan sesuatu yang sangat wah buat perusahaan. Itu belum menjadi kewenangan atau tugas Anda. Selesaikan saja dengan baik. Bagaimana Anda mengkolaborasikan suatu pekerjaan, bagaimana Anda mengkoordinasikan suatu pekerjaan, bagaimana Anda mendevelop suatu tim, itu sudah sangat baik buat Anda sebagai jenjang nanti menuju karir yang lebih baik. Begitu nanti Anda suatu saat menaik ke level yang lebih tinggi, Anda sudah bisa menyesuaikan. Begitu lagi Anda naik lebih tinggi, Anda pun akan sudah bisa menyesuaikan dengan keadaan. Karena Anda sudah terbiasa dengan pola itu. Banyak hal yang Anda harus pelajari di dalam menyiapkan keterampilan kepemimpinan itu. Nanti dicari lagi apa-apa saja nih yang harus kita siapkan dalam rangka latihan keterampilan kepemimpinan itu.
Pemimpin itu berapa macam, berapa tipe. Nanti kita pelajari mana yang cocok untuk kita terapkan saat ini, mana yang belum cocok kita terapkan. Karena semuanya tergantung situasi. Ya, tidak ada satu tipe pemimpinan itu pas diterapkan di sepanjang karir kita. Oh tidak. Kapan kita harus otoriter? Kapan kita harus demokrasi? Ya, kapan kita juga harus banyak mendengarkan, kapan kita harus membuat keputusan. Itu harus membutuhkan latihan bagi kita semua. Sahabat Legacy Boys yang berbahagia, nah sekarang kita memasuki tips kelima. Tips kelima untuk teman-teman untuk menapaki tangga-tangga kesuksesan, tangga karir yang lebih cemerlang. Tips kelima ini adalah jalin hubungan yang kuat. Bagaimana Anda membangun jaringan? Jaringan yang mana seperti apa? Jaringan dari bagian terkecil tempat Anda bisa dalam satu kelompok kerja, bagian. Bagaimana Anda menjalin hubungan sesama teman Anda, peer Anda, ya gitu kan, dengan staf yang di atas Anda, atau ada orang yang di bawah Anda. Bagaimana Anda menjalin hubungan itu? Anda menjalin hubungan dengan bagian yang lain di satu unit kerja yang sama, seperti itu. Kemudian Anda akan meluas ke departemen lain yang ada dalam perusahaan. Tidak cukup di situ, bisa saja Anda menjalin hubungan dengan orang-orang yang di luar perusahaan Anda. Misalnya stakeholder lain yang ada hubungannya dengan perusahaan kita seperti itu, atau untuk kemajuan perusahaan kita. Nah, ini perlu kita lakukan. Usahakanlah hubungan yang terjadi itulah hubungan otentik. Ya, baik dengan rekan kerja, dengan atasan atau pemangku kepentingan lainnya. Yang otentik itu seperti apa? Ya, katakanlah tidak ikut-ikutan lah. Misalnya, ya gara-gara atasannya hobi burung, kita juga harus hobi burung. Seperti itu. Padahal untuk menyenangkan saja. Nanti atasannya hobi naik sepeda, kita pun ikut naik sepeda. Begitu atasannya pindah, bahwa sepedanya terbengkalai. Dia nggak hobi lagi. Nah, seperti itu. Wah, kalau itu susah itu. Itu tidak jadi hubungan yang otentik. Bina saja hubungan yang otentik. Ya, sepanjang kita bisa. Direct, tanpa kita harus mengikuti selera atau kebiasaan yang atasan atau pihak luar yang ada seperti itu. Ya tidak seperti itu. Minimal itu yang saya lakukan ya, seperti itu. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang bisa menyesuaikan, menjalin hubungan dengan sektor formal dengan yang lain itu lebih bagus, ya monggo, silakan saja, sah-sah saja. Toh banyak teman-teman, wah hobi golf supaya dekat dengan atasan. Main golf sana, main golf sini, ya supaya dengan pimpinannya akrab, supaya dengan relasi yang dekat. It's why not? Itu silakan saja. Toh demi kebaikan menjalin hubungan itu, seperti itu. Cuman kalau itu yang Anda lakukan, ya kalau bisa, memang diniatkan seperti itu, ya ikutin dengan sepenuh hati seperti itu. Bukan digunakan sebagai sarana untuk ya menjilat-jilat saja. Oh itu it's nonsense lah. Kalau saya secara pribadi itu saya bukan bidang saya. Tapi yang saya masukkan di sini adalah ketika Anda ingin karir Anda lebih baik, apalagi Anda bekerja di lingkungan perusahaan-perusahaan BUMN, wah ini sangat dipentingkan seperti itu. Harus punya hubungan dengan atasan, punya hubungan dengan pihak lain, harus punya hubungan relationship ada dan baik. Nah, paling tidak dalam membangun hubungan yang kuat ini, komunikasi kita harus baik dengan siapa saja. Itu saja yang Anda pelihara, bahwa hubungan komunikasi kita harus baik tanpa kita artikan komunikasi yang baik itu sebatas dalam etika-etika, sebatas dalam kewajaran,
berkomunikasilah, membangun jaringan hubungan yang kuat untuk membangun profesionalisme kita, untuk membangun jati diri kita, bahwa memang kita layak atau pantas kalau kita pun mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan. Nah, memang teman-teman sekalian, tidak mungkin tidak ada kendala di dalam meniti karir itu, karena kita tahu office politics selalu akan ada, ya, duri-duri, aral dan melintang itu pasti akan tetap ada. Tapi yakinlah, sebanyak halangan, sebanyak rintangan, sepanjang kita tabah dan bisa melaluinya dengan baik, maka akan nampak jelas siapa diri Anda. Akan nampak jelas kualitas dari diri Anda. Seperti itu. Anda bukan orang-orang karbitan. Ya, Anda bukan orang yang dibesarkan karena privilege tertentu. Untuk itu, itulah nasihat dari saya. Siapa Anda, Anda sendiri yang akan tahu, yang akan bisa menentukannya. Siapa Anda sendiri yang lebih tahu, dan Anda akan menentukan bagaimana nasib Anda akan bicara di hari yang akan datang. Demikian sahabat Legacy Boys dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.